Buat para petani pemula, petani sukses tidak pernah asal tanam benih. Ini adalah rahasia kenapa jarak tanam yang pas bisa bikin satu pohon jagung menghasilkan 2 tongkol raksasa. Buat teman-teman yang ingin panen melimpah, silakan untuk memakai cara ini ke dalam sistem pertanian teman-teman. Pak, Bapak teh nanti jangan pulang malam terus ya. Kemarin katanya cuma lihat kebun. Lah pulangnya malah malam. Habis waktu ngobrol di pos ronda. Loh, itu namanya musyawarah petani, Bu. Ya musyawarah apa? Saya dengar malah debat siapa yang paling banyak dimakan nyamuk. Ya, soal itu memang saya juaranya, Bu. Pak. Yo yang penting jangan lupa jagungnya tuh dilihat. Iya, Bu. Bapak juga tahu. Oh iya Pak, kok akhir-akhir ini daunnya makin kuning aja? Iya, Bu. Itu juga yang bikin Bapak kepikiran. Apa mungkin kurang pupuk? Biarlah. Nanti Bapak pikirkan lagi gimana caranya. Iya. Ya sudah, Bu. Bapak berangkat dulu. Assalamualaikum. Yo Bapak hati-hati. Waalaikumsalam. Aduh, kenapa begini? Padahal pupuk sudah saya kasih, air juga cukup. Masa jagungnya malah kayak orang kurang makan, kurus, kering. Aduh, serasa pekerjaan jadi sia-sia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Pak Joko. Lah, sendirian saja, Mang. Iya, Kang. Seperti biasa. Saya cuma sendiri. Kenapa ngelamun aja di sini, Mang? Pagi-pagi, nggak baik ngelamun. Begini, Kang. Saya lagi bingung. Kalau boleh saya jujur, saya sudah tahu masalahnya, Mang. Lah, serius, Kang? Iya, Mang. Kalau dari sudut pandang saya, begini, Mang. Begini, Mang. Coba lihat batang jagung ini. Batangnya kan tinggi. Iya, Kang. Saya perhatikan, batangnya juga tinggi. Tetapi, kurus. Kalau angin besar datang, Ya, bisa-bisa langsung roboh, Kang. nah, kan Mang Ujang tahu. Jadi, kenapa bisa begitu? Lah, saya juga tidak tahu, Kang. Apa karena kurang pupuk ya, Kang? Bukan. Tanaman bukan hanya butuh pupuk, Mang Ujang. Tapi, baiklah, coba sini saya jelaskan ya. Ini Mang masalahnya. Masalah pertama, lubang tanaman Mang Ujang terlalu dekat. Loh, bukannya makin rapat, makin banyak hasilnya, Kang? Nah, itu yang sering dipikirkan banyak para petani. Tetapi,
Kenyataannya justru terbalik, Mang. Jagung itu suka dengan cahaya matahari. Kalau ditanam terlalu rapat, daunnya saling menutupi cahaya. Jadi, tanaman ini rebutan. Akibatnya, Jagungnya jadi marah dong. Hahaha. wah, bukan marah, Mang, tapi berebut sinar matahari. Nah, karena berebut cahaya, batangnya tumbuh tinggi terus, saling kejar-kejaran, supaya dapat sinar. Nah, kan bagus batangnya tumbuh tinggi, Kang. Berarti sehat dong. Lah, coba lihat ini. Batangnya kecil, akarnya juga kurang kuat. Kalau hujan dan angin datang, bisa-bisa tanaman ini akan ambruk. Begini, Mang Ujang, sesekali mainlah ke ladang jagung saya kalau ada waktu senggang. Boleh, Kang. Kalau nggak ngerepotin Akang. Nggak ngerepotin sama sekali kok, Mang Ujang. Kalau mau sekarang pun saya bisa. Oke, boleh, Kang. Tapi nantilah kita ngobrol-ngobrol dulu. Hahaha. Begini, Mang. Kalau mau hasil bagus, gunakan jarak sekitar 75 cm antar baris dan 20 cm dalam barisan. Kita bisa pakai metode legowo atau lanjar. Dan satu lubang cukup satu benih, Mang. Lah, kok cuman satu, Kang? Iya, Mang. Harus satu. Jangan sampai dua, apalagi tiga. Nanti hasilnya tidak akan maksimal. Oh, begitu. Hahaha. Pantesan jagung saya kerdil kayak kuda kurus. Saya kemarin isinya 3. Hahaha, Mang Ujang. Pantas saja mereka rebutan makan dari kecil. Lihat ini baik-baik, Mang Ujang. Kalau satu gelas diisi terlalu banyak tanaman, mereka akan berebut air, berebut makanan, dan berebut tempat. Tetapi, kalau satu gelas hanya satu tanaman, dia akan tumbuh lebih sehat. Oh, ya. Baru sekarang saya benar-benar paham, Kang. Hahaha. Ilmu bertani itu tidak berhenti dipelajari. Saya sendiri sampai sekarang masih terus belajar, Mang. Wah, pantasan Kang Joko bisa jadi profesional kayak gini. Sampai sekarang masih belajar ternyata. Hahaha. Buat para petani pemula, petani sukses tidak pernah asal tanam benih. Ini adalah rahasia kenapa jarak tanam yang pas bisa bikin satu pohon jagung menghasilkan 2 tongkol raksasa. Buat teman-teman yang ingin panen melimpah, silahkan untuk memakai cara ini ke dalam sistem pertanian teman-teman. Aduh, baru juga matahari naik sedikit. Keringat sudah seperti habis mandi. Hahaha. Itu bukan karena panas, Mang. Loh, terus karena apa, Kang? Karena dari tadi, Mang Ujang itu terlalu keras berpikir dan mencerna penjelasan saya tadi. Hahaha, makanya.
Wah, ya, ya, ya. Benar juga, Kang. Saking seriusnya, tak terasa waktu berlalu. Udah siang aja sekarang. Hahaha, kalau belajar sambil tertawa, ilmunya biasanya lebih lama diingat, Mang. Ya, ya, ya. Oh iya, silakan Kang. Dimakan dulu singkongnya. Tadi saya bawa bekal dari rumah. Hus, hus. Itu burung pipit. Mereka duluan yang mencicipi jagung ini. Itu tandanya kebun ini hidup, Mang. Tapi nanti kalau jagung mulai memasuki masa panen, jangan lupa dipasang tali atau pita supaya burung tidak terlalu banyak memakan bijinya. Berarti bertani memang harus teliti dari awal sampai panen ya, Kang? Nah, betul sekali. Banyak orang mengira bertani itu hanya menanam lalu menunggu panen. Padahal, setiap minggu selalu ada yang harus diperhatikan. Pantas saja Kang Joko selalu keliling kebun setiap pagi. Tanaman itu tidak bisa bicara, Mang. Tapi, kalau kita sering melihatnya, kita bisa tahu apa yang sedang mereka butuhkan. Kang, sekarang saya mulai sadar. Selama ini, saya cuma sibuk memberi pupuk. Jarang benar-benar memperhatikan kondisi tanaman. Tidak masalah, Mang. Yang penting, sekarang sudah tahu. Petani yang baik bukan petani yang tidak pernah salah, tetapi petani yang mau belajar dari kesalahannya. Oh iya, Sobat Tani, tetaplah selalu memberikan edukasi dan pemahaman yang benar kepada generasi penerus kita. Supaya pertanian ini selalu diminati oleh anak-anak muda zaman sekarang. Edukasi yang benar akan berdampak kepada hasil yang maksimal dan generasi penerus yang berkualitas. Sekali lagi, banggalah menjadi petani, karena para petanilah menghasilkan pasokan nutrisi untuk menjaga kelangsungan hidup umat manusia setiap harinya. Selain itu, para petani menjadi sumber pendapatan utama yang memperkuat perekonomian daerah. أشهد أن لا إله إلا الله. Sepertinya saya harus mempraktekkan apa yang sudah disampaikan Kang Joko tadi. Setelah saya perhatikan, ada benarnya juga Kang Joko itu. Tapi, udahlah. Sekarang saya harus istirahat dulu, biar kuat mencangkulnya esok hari. Hahaha.